Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Sutarman, NIM B200150297. Dan saya Januar Edo dengan NIM B200150292. Dan saya Bima Prastia Hadi Wijaya dengan NIM B200150319. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menjelaskan mengenai konsep dasar analisis regresi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal mula istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Franz Galton. Galton menemukan meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok. Dari generasi ke generasi, kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Hukum regresi semata dari Galton ini juga diperkuat oleh temannya Karl Pearson. Yang selanjutnya mengenai interpretasi modern istilah regresi. Interpretasi istilah regresi modern secara jelas mengatakan analisis regresi berkaitan dengan studi mengenai ketergantungan suatu variabel, yaitu variabel independen terhadap satu variabel lainnya, yaitu variabel penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memperkirakan nilai atau variabel independen dari yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas. Selanjutnya yaitu mengenai contoh. Seorang monopolis yang dapat menetapkan harga atau volume hasil produksi, namun tidak kedua-keduanya. Mungkin menginginkan untuk mengetahui tanggapan permintaan untuk suatu produk karena perubahan harganya. Percobaan seperti ini mungkin dimungkinkan penaksiran elastisitas harga, yaitu sensitivitas harga terhadap permintaan untuk produk tadi, dan mungkin membantu penetapan harga yang paling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan statistik versus saling mempengaruhi atau determinan. Dalam analisis regresi, kita menaruh perhatian pada yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau bersifat fungsi, atau deterministik. Seperti ilmu klasik, dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik, kita pada dasarnya menghadapi variabel random atau acak, atau stokastik, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas dalam ketergantungan fungsional atau deterministiknya. Di pihak lain, kita juga berhadapan dengan variabel, tetapi variabel ini tidak bersifat random atau stokastik. Yang selanjutnya, regresi versus korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi yang akan mengukur kuatnya hubungan linear ini. Ada perbedaan yang mendasar antara teknik regresi dan korelasi. Dalam analisis korelasi, sebagian besar didasarkan pada kerandoman atau keacakan variabel. Dalam analisis ini, kita memperlakukan kedua variabel, yaitu dependen dan independen, secara simetri dan tidak ada perbedaan. Yang selanjutnya, istilah dan notasi. Istilah variabel, dependen, dan variabel penjelas diistilahkan berbeda-beda. Istilah tersebut digunakan menurut secara selera masing-masing. Namun, pada buku ini, kita menggunakan istilah variabel dependen atau yang bisa disebut regresor. Jika kita sedang mempelajari keterkaitan sebuah variabel terhadap suatu variabel penjelas, maka penelitian tersebut disebut sebagai analisis regresi. Sederhana, dan namun demikian jika kita mempelajari keterkaitan satu variabel terhadap satu variabel penjelas, maka disebut analisis regresi majemuk. Selanjutnya, sifat dan sumber data untuk analisis ekonomi. Keberhasilan sebuah analisis ekonometrika sangat bergantung pada ketersediaan data yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meluangkan beberapa waktu untuk mengenal sifat, sumber, dan keterbatasan dari data yang mungkin saja ditemui dalam sebuah analisis empiris. Yang selanjutnya, regresi versus sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Hubungan statistik semata-mata tidak dapat secara logis berarti sebab akibat. Untuk menganggap
berasal dari sebab akibat, pertimbangan mesti dibuat atas dasar a priori atau pertimbangan teoritis. Ya, setelah ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data. Ada 3 data yang tersedia untuk analisis empiris. Yang pertama, data time series, data cross-section, dan data pool atau kombinasi data runtun waktu dan data cross-section. Ya, yang pertama ada data time series, yaitu sebuah data time series adalah sebuah kumpulan observasi terhadap nilai-nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang berbeda. Terus yang kedua ada data cross-section, yaitu data yang terdiri atas satu atau lebih yang dikumpulkan dalam satu periode yang sama, seperti sensus penduduk. Yang ketiga ada data pool. Dalam data pool atau data kombinasi, data adalah sebuah elemen untuk data runtun waktu dan data cross-section. Dalam data pool terdapat data panel, data longitudinal, dan data makropanel. Data ini adalah data pool dengan tipe spesial, di mana unit data cross-section yang sama dan disurvei secara terus-menerus selama beberapa periode. Ya, selanjutnya ada sumber data, yaitu internet. Internet telah mengubah sifat pengumpulan data. Jika Anda berselancar di dunia maya, maka sebuah kata kunci, misal nilai tukar, Anda akan mendapatkan berbagai sumber data, dan sebagian besar dapat diunduh atau di-download tanpa perlu mengeluarkan biaya. Ya, selanjutnya ada ketetapan data, yaitu walaupun banyak data yang tersedia untuk penelitian ekonomi, namun kualitas data tersebut seringkali tidak bagus. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pertama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan data untuk ilmu sosial bersifat non-eksperimental. Akibatnya terdapat kemungkinan terjadi kesalahan yang terobservasi. Yang kedua, walaupun dalam data yang dikumpulkan secara eksperimen, kesalahan pengukuran dapat timbul karena adanya perkiraan atau pembulatan. Dalam survei kuesioner, permasalahan karena adanya kuesioner yang tidak dijawab dapat menjadi serius. Yang keempat, metode pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapat data dapat sangat bervariasi, sehingga menyulitkan untuk membandingkan hasil yang didapatkan dari berbagai sampel. Yang kelima, ada data ekonomi umumnya tersedia pada tingkatan agregat yang lebih tinggi. Yang keenam, oleh karena alasan kerahasiaan, beberapa data dapat diterbitkan hanya dalam bentuk agregat tingkat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sebuah catatan mengenai pengukuran skala dari sebuah variabel. Yang pertama itu ada skala rasio, yaitu besaran atau kualitas yang sangat penting, juga dapat pengurutan alamiah dari nilai-nilai sepanjang skala. Yang kedua ada skala interval. Skala interval itu yaitu sebuah variabel memenuhi setidaknya 2 sifat dari variabel skala rasio, namun bukan yang pertama. Yang ketiga itu ada skala ordinal, yaitu sebuah variabel berasal dari sebuah kategori hanya jika memenuhi sifat ketiga dari skala rasio. Yang keempat ada skala nominal. Variabel yang tidak memiliki sifat manapun dari skala rasio seperti jenis kelamin dan status perkawinan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk Like share. And subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Dorong. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk Like, share, Subscribe. and And subscribe. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like. share. And subscribe. Terima kasih. Selamat.